Selamat pagi anak-anak, selamat datang di bacaan bahasa Mandarin pada hari ini ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai bab 3. Di san ke, ni duo da le. Bab 3, berapa umurmu? Nah, di bab ini kita akan mempelajari mengenai umur dan kita juga akan mempelajari mengenai sio. Nah, setelah ini kita pertama akan mempelajari mengenai kosakata dulu ya, yang akan kita gunakan di bab ini. Lause akan membacakan kosakatanya dan silakan kalian mengikuti langsung. Untuk kosakata ini Lause akan membacakan sebanyak 2 kali ya. Nanti setelah Lause membacakannya, silakan kalian langsung mengikuti apa yang sudah Lause katakan. Oke? Ya, kita mulai ya. Nih, silahkan diikuti. Wah, ta, ji, sui, duo da, nian ji, sheng xiao, shu,生日，月，号，比，大，小，Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu ya artinya ya. Ni artinya kamu, wo saya, ta dia, ji berapa, sui itu tahun dalam artian umur ya. Jadi misalnya 18 tahun, 18 sepa ya, 18 tahun sepa sui. Ya, di sini kita tidak menggunakan nian. Nian itu tahun dalam artian tanggal, sedangkan sui ini tahun dalam artian umur ya. Misalnya umur 12 tahun, seperti itu, 18 tahun ya. Oke, selanjutnya tuota. Artinya berapa? Ci dan tuota artinya sama berapa ya, tapi nanti penggunaannya yang akan berbeda. Oke, nanti selanjutnya Lause akan jelaskan akan jelaskan juga. Jadi kalian nanti bisa tahu bagaimana perbedaannya dan cara penggunaannya. Nianji artinya umur. Sheng xiao artinya sio. Shu artinya juga sama sio, tapi dari sini lebih ke jenis sionya ya. Jadi kan setiap tahun itu punya jenis sio masing-masing ya. Misalnya tahun 2020 adalah tahun apa? Tahun 2020 erling nian shu sama seperti itu. Sengre artinya ulang tahun. Yue itu bulan. Hao di sini artinya tanggal. Ya, re itu artinya juga bisa tanggal, hao juga tanggal ya. Pi itu dibandingkan. Ta besar atau kalau dalam umur lebih tua. Xiao artinya kecil atau dalam umur artinya lebih muda. Oke, sampai di sini nanti Lause juga akan menjelaskan cara penggunaannya. Jadi kalau kalian masih ada beberapa kosakata yang masih kurang dimengerti, nanti di penjelasan selanjutnya Lause akan menjelaskan. Oke, sekarang lanjut ya. Nah, di kolom yang selanjutnya ini adalah kosakata mengenai sio. Sio ini ada 12 macam ya. Itu mewakili masing-masing tahun.
Jadi setiap 12 tahun sekali pasti setiap tahun sio akan berubah ya sesuai urutannya. Nah, setiap 12 tahun sekali nanti akan kembali ke sio yang paling atas yaitu nomor 1 tikus. Oke, sebelum kita masuk ke kosakatanya, langsung jelaskan dulu ya. Urutannya itu dari tikus yang pertama, kemudian kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan paling terakhir adalah babi. Nah, setelah tahun babi ini akan kembali ke tahun tikus. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita baca dulu yuk kosakatanya. Sama ya. Lause akan membaca 2 kali. Kemudian silahkan kalian mengikuti. Shu, shu, niu, niu, hu, hu, tu, tu, long, long, shi, shi, ma, ma, yang, yang, hou, hou, ji, ji,狗,狗, cu, cu. Oke. Nah, artinya shu, sio, tikus ya. Niu, kerbau. Hu, harimau. Tu, kelinci. Long, naga. Di sini long lupa memberikan nada ya. Long itu nada 2. Oke, silahkan dicatat ya. Se, ular. Ma, kuda. Yang di sini juga nada 2. Artinya kambing. Ho, monyet. Ci, ayam. Ko, anjing. Cu, babi. Nah, terus gimana sih cara menghafalkan biar lebih mudah? Ya. Oke, sekarang Lasa akan mengajarkan cara menghafalkan urutan sio ini. Ya, sekarang kita baca dulu ya, caranya seperti ini. Su niu hu. Ya, su niu hu. Tulong. Tulong kayak minta tolong tuh loh, tulong ya. Pertama su niu hu, kemudian tulong, tolong, tulung ya. Kemudian semayang. Ingat Semarang, nah hampir mirip ya, semayang. Kemudian yang terakhir ho ji kou cu. Ho ji kou cu. Ya, jadi kalau kita menghafalkan su niu hu, tulung, semayang, ho ji kou cu. Ya, cara menghafalkannya seperti itu. Oke. Nah, sampai sini jelas. Nah, nanti juga kita akan mempelajari cara menghitung sionya. Ya. Jadi silahkan kalian perhatikan video pembelajaran ini sampai akhir ya. Oke. Kita akan maju ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara untuk menanyakan umur. Nah, untuk menanyakan umur ini juga kita tidak bisa sembarangan ya. Nah, yang pertama, kalau kita menanyakan kepada anak kecil ya atau di bawah 10 tahun, kita menggunakan ji sui ya. Nah, Lasu sudah berikan contoh percakapannya. Nah, kalau menanyakan kepada anak kecil ya di bawah 10 tahun kita menggunakan ji sui. Nah, contoh percakapannya ni ji sui le. Nah, ini artinya berapa umurmu? Nah, cara menjawabnya tinggal wo liu sui. Saya 6 tahun. Ya, pertanyaan menggunakan ji sui. Ya, ji berapa, sui umur atau tahun. Ni ji sui. Nah, untuk jawabannya sama. Wo liu sui. Ya, saya 6 tahun. Nah, atau bisa seperti ini. Ni ji nian ji sui. Tahun ini berapa umurmu? Jawabnya, wo ji nian liu sui. Tahun ini saya 6 tahun. Oke, sampai di sini ngerti ya. Untuk penggunaan ji sui untuk anak kecil atau biasanya anak yang di bawah 10 tahun. Nah,
Selanjutnya, kalau kepada remaja atau orang dewasa yang lebih dari 10 tahun, katakanlah bisa juga kepada teman seumuran kita ya, yang kira-kira seumuran seperti itu, sama-sama remaja atau mungkin lebih tua tapi tidak terlalu tua ya. Kita menggunakan tuota ya. Ni tuota le. Berapa umurmu? Misalnya umur 16, jadi 我16岁. Saya 16 tahun. Atau bisa menggunakan ni 今年多大? Tahun ini berapa umurmu? Nah, jawabannya 我今年16岁. Ya. Cara menjawabnya sama, yang berbeda itu hanya cara bertanyanya. Oke, sampai sini jelas? Ya, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kalau kita menanyakan umur kepada orang dewasa atau orang tua, ya misalnya seperti kepada guru, orang tua kalian, kakek nenek yang sudah tua, seperti itu ya. Nah, kita menggunakan tuota nianzi ya. Sekarang contoh nih, ni papa tuota nianzi. Berapa umur ayahmu? Nah, jawabnya bisa 我爸爸50岁. Ayahku 50 tahun. Seperti itu. Ya, sama jawabannya, pakai menggunakan sui ya. Nah, ada contoh lagi nih. Ni ye今年多大年纪? Tahun ini berapa umur kakekmu? 我爷爷今年70岁. Tahun ini kakekku umur 70 tahun. Nah, seperti ini contoh untuk menanyakan umur kepada anak-anak, orang dewasa, atau orang tua ya. Nah, kalian sudah bisa membedakannya kan? Kalau anak-anak tadi menggunakan jisui. Kalau orang dewasa, remaja, atau teman seumuran, teman juga boleh ya menggunakan ini ya. Kita menggunakan tuota. Sedangkan orang yang dewasa, orang tua, seperti kepada kakek nenek, orang tua kita, ayah ibu, kita menggunakan tuota nianzi. Oke. Dan untuk jawabannya tetap sama, menggunakan sui. Titik-titik sui, berapa tahun ya, seperti itu. Sampai sini jelas? Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa menanyakan kepada Lause melalui kolom komentar di Classroom atau bisa langsung WA ke Lause ya. Nanti Lause akan bantu untuk menjelaskan. Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari untuk menghitung sio. Nah, tadi Lause sudah jelaskan ya. Urutan sio itu yang pertama adalah tikus, kemudian kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan terakhir adalah babi. Nah, untuk tahun ini, tahun 2020 adalah tahun tikus ya, tahun tikus. Nah, kalau begitu tahun lalu, tahun 2019 berarti adalah tahun babi. Kalau tahun depan, tahun 2021 berarti setelah tikus adalah tahun kerbau. Nah, di sini Lause berikan dua panah ya, ada panah biru dan panah hijau. Nah, panah biru tuh dari bawah ke atas, itu maksudnya kalau kita menghitung tahun yang lalu, kita menghitungnya dari bawah ke atas ya. Dari babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda baru ke atas. Sedangkan untuk tahun depan atau yang akan datang, kita hitungnya turun ya. Kerbau, harimau, kelinci, naga, dan seterusnya. Tikus ini tidak dihitung karena tikus ini adalah patokan tahun ini. Nah, biar tidak bingung, yuk kita lihat contohnya ya. Tahun 1994 adalah tahun apa? Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, tahun ini tahun berapa? Tahun 2020 ya. Kita kurangi dulu dengan tahun 1994.
Nah, hasilnya 26. Nah, setelah kita tahu sisanya 26, kita hitung kelipatan 12 yang mendekati 26 itu berapa? Di bawah 26 ya, jangan lebih dari 26. Dari sisa itu loh pengurangannya ya, pengurangan tahunnya itu. Nah, kelipatan 12 yang mendekati 26 adalah 24 ya. 12 kali 2 itu 24. Nah, kemudian dikurangkan. Nah, hasilnya kan 2. Sisa 2 ya. Nah, kita menghitung karena ini adalah tahun yang sudah terlalu, sudah lewat ya. Tahun 1994 kan 1994 kan sudah lewat ya tahunnya ya. Kita menghitungnya dari bawah. 2 ya. Kita naik 2 kali. Yang pertama babi 1, kedua naik ke anjing 2. Seperti itu. Ya. Jelas? Jadi tahun 1994 adalah tahun anjing, tahun sio anjing. Ko, ya anjing adalah ko. Oke, sampai sini jelas? Kalau masih bingung, mari kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nah, contoh lagi nih. Tahun 2000 adalah tahun apa? Nah, cara menghitungnya sama, kita kurangkan dengan tahun ini dulu. Tahun ini kan tahun 2020 ya. Dikurangi 2000. Sisa 20. Nah, kelipatan 12 berapa yang mendekati 20? Kelipatan 12 adalah 12 ya, 12 kali 1. Ya, tidak boleh yang lebih dari 20, tidak boleh 24 ya. 12. Oke. 12 itu 20 dikurangi 12 itu hasilnya adalah 8. Nah, sekarang nih, Lause lihat sebelahnya ya. Ini kan udah ada Lause berikan urutan sio ya. Nah, karena ini tahun yang sudah lalu, berarti kita menghitungnya dari belakang, dari bawah. Ya, babi 1, anjing 2, 3 ayam, 4 monyet, 5 kambing, 6 kuda, 7 ular, 8 naga. Jadi tahun 2000 adalah tahun naga, tahun sio naga. Long ya. Jelas ya, kita menghitungnya dari bawah ya. Oke, sampai sini jelas? Oke. Dari bawah ke atas, diingat-ingat menghitungnya dari bawah ke atas. Oke. Lause akan berikan satu contoh lagi. Nah, ini untuk menghitung tahun yang akan datang. Misalnya tahun 2065 ya. Di sini Lause salah nulis ya. Bukan 2045 tapi 2065 ya. Tahun 2065 dikurangi tahun 2020. Hasilnya adalah 45. Ya. 45. Nah, kelipatan 12 berapa yang mendekati 45? 36 ya, jawabannya 12 kali 3 itu 36. Nah, sisanya adalah 9. Nah, karena menghitung tahun yang akan datang, maka kita menghitungnya dari urutan paling atas. Nah, untuk nomor 1 ini kan tikus. Tikus ini tidak dihitung ya, itu kita menghitungnya 0. Ya. Tahun tikus tidak dihitung karena itu adalah tahun ini. Kita akan menghitung tahun yang akan datang. Jadi 1 itu di kerbau. 1 kerbau, 2 harimau, 3 kelinci, 4 naga, 5 ular, 6 kuda, 7 kambing, 8 monyet, dan 9 ayam. Jadi tahun 2045 adalah tahun sio ayam. Oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Nah, itu tadi maaf banget ya, soalnya Lause ini salah ketik, sudah terlanjur dibuat, jadi Lause di sini langsung jelasin aja di sini ya. Soalnya itu bukan 2045 tapi 2065. Oke, Lause salah ketik di situ ya. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa bertanya kepada Lause ya. Konsepnya yang penting, yang pokoknya untuk menghitung sio dari sisanya tersebut, kalau sudah tahun yang berlalu, tahun yang kemarin-kemarin, ya itu menghitungnya dari bawah ke atas. Sedangkan kalau sio yang akan datang, tahun yang akan datang, itu menghitungnya dari atas turun ke
bawah, urutan atas turun ke bawah. Oke. Untuk memudahkan kalian dalam belajar, sebagai latihan kalian juga deh. Di sini Lose kan bisa melihat kalian tuh sudah mengerti atau belum materi yang Lose sudah jelaskan. Lose berikan tugas, ada 10 soal ya. Tugas kalian adalah menentukan sio dari tahun di bawah ini. Ya, ada 10 soal. Silahkan kalian kerjakan pada selembar kertas atau buku, terserah kalian. Ditulis ya, cara menghitungnya, orat-oratannya kalian harus tulis. Ya, misalnya nomor 1, tahun 1885. Nah, cara menghitungnya gimana? Kalian bisa lihat PPT yang Lose berikan ya. Lose akan share juga PPT-nya di Classroom. Jadi kalian tidak perlu bingung ya. Terus tidak boleh diketik ya, ditulis tangan ya. Kemudian foto yang jelas, kemudian kirim ke Classroom. Jangan lupa di kertas tersebut ditulis nama, kelas, dan absen. Oke. Pelajaran bahasa Mandarin sampai di sini ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, Lause terbuka untuk pertanyaan. Jadi silakan kalian komentar di Classroom atau menghubungi Lause. Kalian bisa WA Lause ya. Oke. Sampai di sini. Xie xie daja, zaijian. Sampai jumpa.